Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu dalam renungan pagi buat kita, renungan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap semuanya dalam keadaan yang sehat, dan kita tetap semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini yang menjadi renungan buat kita untuk mengawali aktivitas kita di hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Hari yang ke-21 buat kita, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diberkati Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan Mazmur 81 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedagilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimanakah perasaan kita bila anak kita tidak mendengarkan kita? Bagaimanakah perasaan kita bila anak kita tidak mau mendengarkan nasihat dan melakukan perintah yang kita katakan? Tentunya perasaan kita akan hancur. Tentunya wibawa kita akan hilang. Tentunya harga diri kita sudah tidak ada lagi. Bagi orang yang sebagai ayah atau sebagai orang tua, tapi dia tidak didengarkan oleh anaknya, saya pikir pasti dia kecewa sekali. Pasti dia merasa sedih sekali. Demikian juga dengan Tuhan. Makanya ungkapan daripada firman Tuhan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Bayangkan saudara-saudara betapa hancurnya, betapa sedihnya perasaan Tuhan ketika umatnya yang sudah dia pelihara, ketika umatnya yang sudah dia tolong, yang sudah dia sertai, yang sudah dia berkati, tetapi justru mereka melawan Tuhan, tetapi justru mereka berpaling kepada Allah yang lain. Sama seperti yang saya katakan saudara-saudara, bagaimanakah perasaan kita ketika kita sebagai ayah kita tidak dihormati, kita tidak dihargai oleh anak kita sendiri. Bahkan mereka lebih mendengar ayah orang lain, lebih mengakui ayah orang lain daripada kita sendiri, ayahnya sendiri. Itulah kesedihan dan kehancuran perasaan Tuhan terhadap umatnya pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tuhan menginginkan mereka saudara-saudara. Dia katakan dari ayat yang ke-9 sebenarnya sampai ayat yang seterusnya. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Tuhan mengingatkan mereka. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Apa yang mau disampaikan Tuhan? Janganlah ada di antaramu Allah lain. Allah tidak mau bahwa mereka mau menyembah Allah yang lain, mengakui Allah yang lain, mencintai Allah yang lain. Sementara Dia adalah Allah yang sudah menyertai, memberkati dan mencintai mereka. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka, tapi justru mereka melupakan Tuhan. Di sini hancurnya perasaan Tuhan. Makanya saudara-saudara, sampai dia katakan di ayat yang
ke-14 dari firman Tuhan ini. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Tuhan mendengarkan aku. Sebenarnya ketika mereka mau mendengarkan Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau menghormati Tuhan dan menjauhkan Allah-Allah yang lain, jangan sampai mereka menyembah Allah yang lain, maka Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka. Apakah berkat-berkatnya itu, saudara-saudara? Tadi dikatakan di sini, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan. Musuh yang apa? Yang memerangi mereka Tuhan akan tundukkan. Artinya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umat Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi bangsa yang apa? Yang berdaulat, yang berkuasa. Bukan bangsa yang apa? Yang ditindas. Baru ayat ke-16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Justru musuh-musuh mereka itu akan apa? Datang menjilat mereka, menghormati. Seperti apa? Seperti anjing yang tunduk kepada mereka. Baru kemudian dia katakan, saudara-saudara, ini penyesalan Tuhan juga. Tetapi umatku apa? Justru dia akan mau memberikan apa? Sesuatu yang lebih baik lagi. Ini penyesalan Tuhan sebenarnya. Padahal Tuhan mau memberikan yang lebih terbaik kepada mereka. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Bukan hanya sekedar makan, saudara-saudara. Sama seperti kita, ya kan, mendapatkan beras bantuan. Tapi maaf, beras bantuan itu apa? Sudah kurang baiknya, sudah kurang mutunya. Bahkan ada yang berkutu-kutu. Tapi ini dia katakan, maka aku akan memberikan gandum yang terbaik, makanan yang terbaik. Dan apa? Dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Artinya sumber kehidupan mereka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi mereka. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita mau mendengarkan Tuhan, mau bertobat. Jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang merasa angkuh sekali, seakan-akan dia sudah hebat sekali. Dengarkanlah Tuhan. Jangan lagi keraskan hati, sebab Tuhan nanti akan menghancurkan kita. Makanya itu yang dikatakan, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ketika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, maka kehancuranlah bagi mereka selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita ini mau mengingatkan kita, mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini membawa kita untuk apa? Untuk berserah dan percaya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengakui Dia adalah penguasa dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada Allah yang lain, jangan sembah Allah yang lain. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka berkat itu akan mengalir terus-menerus. Tuhan akan memelihara kita. Sakit penyakit akan diangkatkan, penderitaan akan Dia lepaskan, dan juga kesedihan akan Dia hiburkan kepada kita. Semoga kita benar-benar datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami, ajari kami untuk benar-benar mendengarkan Engkau. Sebab dari pendengaran kamilah maka kami semakin percaya. Dan pendengaran itu ada karena dari firman Kristus itu sendiri. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Jangan ada lagi Allah yang lain bagi kita. Jangan tegarkan tengkuk, jangan keraskan hati. Tapi biarlah Tuhan benar-benar menjadi Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.